Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri episode 19 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pasha yang disuruh mengantarkan berkas-berkas ke kliennya Dewa. Di sana pas turun dari taksi, dia dikagetkan dengan melihat taksi yang turun itu adalah Bu Farah. Lalu di sana Pasha juga mengikuti dan dia dilihatin kalau salah, tapi itu memang Bu Farah. Lalu di sana Pasha juga dia ngejar orang itu ya Bu Farah, tapi pas sampai tiba-tiba Bu Farahnya nggak ada, yang ada orang lain. Lalu terlihat di sini Bu Farahnya dia ngumpet di pinggir gedung itu. Lalu di sana Farah juga ngomong, untung saya cepet-cepet lari dan saya terlihat ada Pasha. Lalu di sana juga Pasha juga pas orang itu pergi, saya sangat yakin itu tadi Bu Farah, kata Pasha. Lalu di sisi lain Lula juga di sana sudah cekcok sama si Livia, dia juga lari ke kamar dan di kamar dia dihampiri oleh Nana. Lalu di sana Nana sama Lula ngomong, dia ngobrol masalah ini. Dan di sana Lula ngomong sama kakaknya yaitu Nana, kok ini kak, saya heran. Kejadian ini barengan sama Mama Farah pergi. Saya jadi curiga sama Mama Farah. Jangan-jangan semua ini dalangnya adalah Mama Farah, kata Lula ngomong sama Nana. Tapi Nana tidak menjawab, cuma dia melohok aja kepada adiknya. Lalu di sisi lain lagi-lagi Kelvin, dia di sana udah meeting sama kliennya. Dan di sana juga Bu Farah dia mau keluar mau cari makanan, tiba-tiba ketemu lagi sama si Kehed Kelvin. Lalu di sana si Kehed Kelvin juga ngomong sama Bu Farah, kok kita ketemu terus di sini, kata si Kehed Kelvin ke Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah ngomong sama si Kehed Kelvin, mungkin ini sudah takdir, kata Bu Farah ke si Kehed Kelvin. Kita harus jangan ada dendam-dendaman, tapi kita harus kerjasama, kata Bu Farah kepada si Kehed Kelvin. Lalu di sana juga Bu Farah sudah ngomong itu, tapi jawaban si Kehed Kelvin kepada Bu Farah sangat menyakitkan. Saya harus kerjasama sama keluarga Dewa Buana sama musuh besar saya tidak mau. Saya tidak mau, kata si Kehed Kelvin kepada Bu Farah. Ini kerjasama apa, saya jadi curiga, kata si Kehed Kelvin kepada Bu Farah. Dan di sana juga si Kehed Kelvin sudah ngomong kayak gitu sama Bu Farah. Dia juga di sana langsung pergi meninggalkan Bu Farah. Lalu di sana sambil pergi dia dalam batinnya, saya jadi curiga, ini ada apa masalah Bu Farah kok ada di apartemen ini terus. Lalu di mobil dia si Kehed Kelvin dia ngomong sendiri, kemarin waktu ketemu sama Dewa Buana, Bu Farah katanya lagi berobat ke luar negeri dan dia sakit parah, tapi terlihat tadi kok dia ada di apartemen dan udah 2 kali ketemu sama saya dan dia juga sehat-sehat aja, kata si Kehed Kelvin. Saya harus cari tahu ada apa sebenarnya ini. Lalu di sisi lain di sana di butik, di sana Putri menelepon Nana dan di sana Putri ngomong sama Nana, nah kamu harus ketemuan sama klien yang pesen gaun dan kamu yang harus kesananya, kata Putri kepada Nana. Lalu Nana menjawab, nggak bisa kamu, kata Nana ke Putri. Tidak, nah harus kamu yang ketemuannya di
nanti di SMS kan apartemennya. Lalu singkat cerita Nana juga berangkat. Lalu di sana ketemulah sama kliennya. Lalu di sana sudah ngomong panjang lebar masalah gaun itu. Di sana juga orang itu juga kliennya juga pergi dan Nana juga dia mau pergi, tiba-tiba di sana ada yang udah bereskan kasur di sana, dia bawa selimut, dia tabrakan sama Nana. Lalu di sana pas Nana membantuin, tiba-tiba si Bu Farah orang tua yang paling jahat dia ngelewat dan dia melihat Nana, tapi dia nggak tahu padahal itu Nana. Lalu di sana juga dia pergi meninggalkan apartemen itu, dia mau makan ke kafe. Lalu di sisi lain terlihat di sini Putri keesok hariannya mau mengantarkan gaun yang kemarin orang yang ketemuan sama Nana. Dan di sana dia ngomong sendiri, tiba-tiba dia juga pas di sana melihat Bu Farah, dikejutkan dia melihat Bu Farah. Dia dengan jelas itu Bu Farah karena Bu Farah dia pas dia lewat tabrakan sama orang itu. Lalu dia juga melihat dan di sana Putri juga melihat dengan jelas itu adalah Bu Farah. Kok Bu Farah ada di apartemen, katanya dia mau operasi dan mau berobat ke luar negeri. Ini ada apa sebenarnya? Dan juga kemarin waktu itu saya ketemu sama si Alia si Hileud Ateul, dia mau ketemuan sama orang dan nomornya adalah di lantai 6 ya, disinilah kata Putri. Saya ini harus mencari tahu ada apa sebenarnya. Saya tidak akan ngasih tahu dulu Nana, akan saya selidiki sebenarnya kata Putri. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Bu Farah, Pasha mendatangi si Brokoko Roni. Roni, saya mau nanya sama kamu, kok piala itu kok bisa ada di orang lain? Saya terus terang aja Pasha, itu piala itu kenangan masa lalu saya sama Nana sudah saya bakar di dekat kantor ruang kerja saya di belakang, kata si Brokokroni ke Pasha. Lalu di sana juga Pasha nggak banyak basa-basi, dia mencari di sana potongan dan bekas-bekas piala yang dilemparkan oleh Livia. Lalu di sana juga ketemu sama Nana. Pas Nana mau masuk ke dalam, dia ketemu sama Pasha yang menanyakan, ada apa Pasha? Kata Nana, saya ingin mencari piala itu yang dilemparkan sama Livia kemarin. Saya mau cari bukti, akan mengungkit masalah ini. Siapa dalang dari semua ini? Kata Pasha. Lalu singkat cerita di sana juga ketemulah piala itu. Memang benar piala itu sudah dihancurkan, tapi dia di sana piala itu dibenarkan lagi sama orang itu. Ini ada kaitannya sama orang kantor. Nah, kata Pasha kepada Nana. Lalu singkat cerita keesok hariannya Pasha mencurigain 100% kepada si Alia si Hileud Ateul, tapi belum cukup buktinya. Lalu di sana juga Pasha juga menemuin si Alia si Hileud Ateul, pas mau keluar dia dikagetkan dan dia tertawa kayak orang tidak punya salah. Dan di sana ada apa? Pasha kesini, kata si Alia si Hileud Ateul. Lalu Pasha juga tidak banyak basa-basi sambil menunjuk-nunjuk kepada si Alia si Hileud Ateul. Ini dalang semua ini Dewa sama Nana, dalangnya adalah kamu ya Alia, kata Pasha kepada si Alia si Hileud Ateul sambil nunjuk-nunjuk mukanya. Lalu di sana si Alia si Hileud Ateul menghindar. Dia di sana masih tertawa, tidak kayak orang tidak punya salah. Tapi pas Pasha ngomong kayak gini, saya sudah punya buktinya dan saya belum cukup. Nanti kalau sudah cukup, nanti juga kamu akan tahu akibatnya. Kalau benar ini terbukti kamu yang dalang dari semua ini, kamu akan menyesal Alia, kata Pasha sambil menunjuk ke mukanya. Lalu di sana juga si Alia si Hileud Ateul sangat kaget, terkejut Pasha bicara kayak gitu. Lalu di sana juga Pasha ngaleos meninggalkan si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana di sisi lain terlihat di rumahnya Bu Farah di belakang Nana yang lagi masak dihampiri oleh Lula. Dan di sana juga Lula menanyakan sama kakaknya, Kanana masih tahan di sini, kata Lula.
Pasti kanana pasti masih tahan akan ditantanin, kata Lula. Iya Lula, saya tidak akan pergi dari rumah ini kecuali Mas Dewa yang mengusir kakak, kata Nana kepada Lula. Lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba telepon bunyi. Pas dilihat Nek Ratu mau video callan. Lalu di sana juga Nana juga sangat kaget. Dan di sana singkat cerita Nana juga video callan sama Nek Ratu. Lalu Nek Ratu juga ngomong sama Nana, "Kak, di sana nggak ada apa-apa, Nak," kata Nek Ratu kepada Nana. "Tidak ada apa-apa, Nek. Saya mimpi buruk. Nah, saya mau ketemu sama Dewa. Saya mau ngobrol sama Dewa." Lalu di sana juga Nana sangat kaget bagaimana ini. Lalu di sana juga Nek Ratu keke maksa mau ngobrol sama Dewa, ada yang mau disampaikan. Singkat cerita Nana juga sama Dewa ke kamar Livia. Di sana Nek Ratu juga melihat mukanya Dewa, mukanya Livia, dan Nana juga tidak kayak kemarin. Dan di sana juga Nek Ratu ngomong, "Kenapa sih kamu sama Nana kayak jauh gitu? Kayak ada masalah," kata Nek Ratu kepada Dewa. "Nenek itu di sini mimpi buruk," kata Nek Ratu kepada Dewa. Lalu Nek Ratu juga ngomong, "Di sini itu sebenarnya tidak ada masalah, Dewa. Di sini aman-aman aja di kampung," kata Nek Ratu kepada Dewa. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode 19 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.